فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Pada sore hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin masih pada kitab Al-Muqaddimat dan pada bab yang sabar, dan kita masuk pada hadis nomor ke-49. Jadi hadis pada bab sabar itu jumlah hadisnya sampai nomor ke-53. Jadi sekitar 4 hadis lagi setelah pembahasan pada hari ini kita akan beranjak dari bab sabar, ya. Maka bersabarlah untuk melanjutkan ke bab berikutnya, ya. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sudah kita terangkan, ya, nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhar, ya. Namun beliau diberi panggilan atau gelar dengan Abu Hurairah dikarenakan memang sahabat yang satu ini seringkali membawa kucing yang masih kecil kemana-mana dibawa. Ketika bermain-main dibawa, berjumpa dengan Nabi SAW dibawa, ketika sedang bermajlis maka diletakkan di atas pohon, ya, pokoknya ini selalu dibawa. Dalam bahasa Arab kucing itu hurrah, kalau kucing masih kecil itu hurairah. Maka seseorang yang suka membawa kucing, sering bergaul dengannya, sering berinteraksi dengannya, bisa disebut dalam bahasa Arab dengan Abu Hurairah. Kalau perempuan berarti Ummu Hurairah. Nah, begitulah dalam bahasa Arab, ya. Nah, ini radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Hadis yang tidak begitu panjang. Bunyinya adalah ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala ma alaihi khati'ah. Ya, kita teliti setiap katanya. Ma yazalul bala, bala itu ujian, cobaan, malapetaka, ya. Ujian dan cobaan akan terus menerus menerpa bil mu'min wal mu'minah, kepada orang beriman baik yang laki-laki maupun perempuan. Semuanya diterpa oleh Allah dengan ujian, ya. Fi nafsihi, baik pada diri atau tubuhnya, wa waladihi, atau diuji pada anak-anaknya, wa malihi, atau diuji pada harta benda yang ia punya, hatta yalqallaha ta'ala. Ini terus menerus Allah terpa dia, Allah timpa dia dengan ujian dan cobaan tidak ada hentinya, terus sampai dia berjumpa dengan Allah. Kapan berjumpa dengan Allah? Setelah mengalami kematian, melalui alam barzakh, kemudian dibangkitkan kembali di hari kiamat. Nanti berjumpa dengan Allah. Itu adalah terakhir dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sudah wafat pun masih berlanjut lagi ujiannya di alam barzakh, ya kan? Paling minimal ujiannya pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Kalau tidak mampu jawab, ujiannya ditambah lagi, ya, disiksa oleh malaikat Munkar dan
nakir. Kalau sudah selesai di alam barzakh, maka melalui tahapan-tahapan sampai dengan ke surga atau neraka, dan itu juga ujian yang jauh lebih berat, jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada ujian yang selama ini ia alami di dunia. Jadi baru berhenti ketika sudah berjumpa dengan Allah, yaitu di surga. Itu tuh perhentian, sudah tidak ada lagi ujian. Ya, hatta yalqallaha ta'ala ma alaihi khati'ah. Yang luar biasanya kalau dia terus sabar dan dia memahami betul ini adalah bentuk ujian dari Allah, maka ketika berjumpa dengan Allah tidak ada dosa yang ia tanggung. Ya, artinya digugurkan terus-menerus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang bisa kita ambil faidah daripada hadis ini? Yang pertama, bahwasannya memang dunia itu adalah negeri ujian. Namanya saya dunia. Dunia itu dari kata dani'ah dalam bahasa Arab. Dani'ah itu sesuatu yang rendah, yang hina, yang selalu diinjak-injak. Kan tanah itu dani'ah, sesuatu yang rendah karena selalu diinjak. Maka orang yang ada di dunia itu ibaratnya selalu diinjak terus, diuji terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhirat disebut dengan akhirat karena dia kehidupan yang lain setelah dunia. Jannah disebut dengan jannah karena dia banyak sekali taman-tamannya yang ada di sana, dan karena dia tidak nampak saat ini oleh pandangan mata kita, maka disebut dengan jannah. Jadi setiap istilah itu selalu ada kaitan dengan makna bahasanya. Maka dunia disebut dengan dunia, tempat kita sekarang hidup disebut dengan dunia dikarenakan asal katanya dari kata dani'ah atau dunu, ya, sesuatu yang rendah. Dunu juga artinya sesuatu yang pendek atau dekat. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini cuma pendek dan sangat dekat dengan kehidupan yang aslinya, yaitu akhirat. Maka Allah terangkan kepada kita semua, tujuan Allah menciptakan kehidupan dan kematian memang agar ini menjadi ujian bagi semua. Ya, di surat Tabarak, surat Al-Mulk mungkin semuanya sudah hafal. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat keduanya apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal maut, Allah dialah yang telah menciptakan kematian, wal hayata dan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum, demi agar dia menguji kalian semua. Ujian ternyata. Hidup dan mati itu hanya berputar sekitar ujian saja. Ayyukum ahsanu amala, sehingga diketahui siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Yang terbaik amal itu yang paling ikhlas, yang terbaik amal itu yang paling mengikuti tuntunan dari Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka hidup itu selalu ada ujian, dan ini adalah sunnatullah. Kaidah sunnatullah itu apa? Wala tajidu li sunnatina tahwila. Kamu tidak akan temukan adanya perubahan pada sunnah kami. Sunnatullah, Allah sudah tetapkan seperti itu, maka tidak akan mengalami perubahan. Tiada pengecualian, bahkan sekelas Nabi, ya, justru Nabi itu paling berat ujiannya. Yang paling mulia di antara seluruh Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak lepas dari ujian. Maka sunnatullah itu tiada pengecualian. Semuanya kena ujian, ya. Hanya bermacam-macam saja bentuk ujiannya pada diri masing-masing. Nah, kemudian perlu diketahui ujian itu tidak hanya berupa hal-hal yang buruk yang menimpa kita. Hal yang baik itu juga ujian ternyata bagi seorang insan. Ya, ini selalu ada yang baik, ada yang buruk, semuanya adalah bentuk ujian dari Allah. Ya, di surat Al-Anbiya surat ke-21 di ayat yang ke-35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau di Ali Imran hanya sampai situ. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut.
Tapi kalau di Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Wa nabluukum kami akan terus-menerus menguji kalian. Bisyarri dengan bentuk yang buruk bagi kalian. Kesempitan harta, kesempitan rizki, tidak memiliki anak, tiada pekerjaan, ya, bermacam-macam. Ini yang bisyarri, ujian yang bentuknya syarr. Wal khairi, ada juga ujian yang bentuknya kebaikan dilihat oleh orang lain. Dari sisi orang-orang itu adalah kebaikan, dilimpahkan harta, banyak anak, apalagi ya, jabatannya naik terus, dipromosikan terus, ya, dan seterusnya. Bisnisnya lancar, tiada hambatan apapun, ternyata itu juga ujian. Bisyarri wal khairi, ya, dari yang keburukan maupun yang kebaikan, semuanya adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya kita kembali kepada Allah, ya. Dalam ayat yang lain, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Hasanat itu yang baik-baik, sayyiat yang buruk. Ini dua-duanya adalah ujian. Yang kedua, yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini, betapa ujian itu bentuknya variatif. Ya, jadi nggak cuma virus aja Pak yang bervariasi. Ya, sekarang ini kan virus bervariasi katanya kan, bermutasi ini itu, variasi terus. Ya, ternyata bukan hanya itu, ujian itu juga bentuknya variatif. Ya, dan ditambah tadi ada yang buruk, ada yang baik, 2 kali lipat berarti variatifnya. Ya, tadi Nabi sebutkan fi nafsihi, ujian pada tubuhnya, ujian pada dirinya sendiri, wa waladih, ujian pada anaknya, wa malihi, ada yang variasi ujiannya bukan pada dirinya, bukan pada anaknya, tapi pada hartanya. Dan setiap contoh ini dikali 2, ada 2 macam, yang baik dan buruk. Ketika tubuh ini diuji oleh dengan penyakit, maka bersabar. Dengan luka, maka bersabar. Nah, bentuk ujian yang satu lagi apa? Ketika tubuh ini diberikan sehat terus oleh Allah. Ini jangan dikira bukan ujian. Ini adalah ujian. Allah menguji sejauh mana dia bersyukur ketika diberikan kesehatan terus-menerus. Sejauh mana dia menjaga tubuhnya, yang mana ini merupakan amanat dari Allah. Ini juga bentuk ujian yang tidak kalah hebat ujiannya. Bahkan mungkin ujian yang baik-baik pada tubuh kita itu sebenarnya ujian yang lebih besar dibandingkan ujian yang buruk yang menimpa pada tubuh kita. Ya, coba Pak, orang ketika sakit, tubuhnya jelek, krempeng, tidak berotot, dia nggak akan sombong, betul nggak Pak? Tapi ketika berotot, ya, sehat walafiat, ya, bentuk tubuhnya atletis, paras wajahnya tampan, maka di situ ujiannya lebih besar Kak? Justru lebih besar. Dites apakah dia sombong atau tidak, apakah dia merasa lebih baik dari orang lain atau tidak. Nah, itu ujian semuanya, baik maupun buruk ujian. Maka Nabi terangkan justru lebih berat ujian ketika sehat. Maka Nabi terangkan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. 2 nikmat yang banyak sekali dilalaikan oleh manusia. Yang pertama as-sihah, yaitu sehat walafiat, wal faragh, yaitu waktu yang luang, waktu yang kosong. Ini 2 hal yang sangat berat ujian yang menimpa bagi manusia. Demikian juga ujian pada anak. Ya, ujian yang buruk seperti apa? Anak durhaka. Ya, sabar saja Pak sebagai orang tua. Doakan terus kebaikan untuk dia. Tapi kalau anaknya tidak durhaka, justru berprestasi akademik solih, ini ujian juga nggak? Ujian bagi orang tuanya. Ya, sejauh mana dia bersyukur. Kadang anak kita ini berprestasi, solih, hafal Quran. Teman kita punya anak, lain ceritanya. Ya, maka apa? Di situ kita diuji, merasa lebih baik dari dia. Ya, kadang merasa sombong. Ya, senang mendengar pujian dari orang lain. Masya Allah, anaknya luar biasa hafalannya. Ya, di luar kepala, bukan di luar kepala hilang ya. Ya, maksudnya benar-benar hafalannya bagus Qur'annya. Ya, ketika kuliah IPK-nya 4, luar biasa. Ya, kuliah di luar negeri, itu orang tua sebenarnya sedang diuji oleh Allah.
Ketika dia senang sekali itu dengan pujian-pujian seperti itu, maka dia terkena penyakit sum'ah namanya. Sum'ah itu dari kata as-sam', pendengaran. Sum'ah maksudnya senang sekali mendengar pujian-pujian dari orang lain. Dan saya katakan berulang-ulang, kecanduan dengan arak dan khamr itu masih lebih ringan daripada kecanduan pujian. Kecanduan pujian itu lebih buruk, Pak. Bisa menggugurkan amal-amal yang selama ini kita tabung, hilang. Hanya karena apa? Merasa lebih hebat, merasa senang, ujub lagi kan? Merasa takjub dengan dirinya sendiri. Begitu juga dengan ujian pada harta benda. Yang miskin, dia sabar, cukup, sudah selesai, nggak bisa sombong. Tapi apakah yang kaya tidak diuji? Justru dengan kekayaan yang dia punya, dia diuji. Dan ujian kekayaan itu lebih berat daripada ujian kemiskinan. Allah menguji sejauh mana sedekah dia ketika sudah menjadi kaya raya. Jangan-jangan ketika miskin atau masih sederhana, sedekahnya lebih rajin dibandingkan ketika sudah berada di atas. Ya, Allah uji apakah ketika ada orang yang membutuhkan dia mau membantu orang lain atau tidak ketika harta benda dia punya banyak. Ya, maka Nabi terangkan, ujian harta benda lebih berat daripada ujian kemiskinan. Nabi katakan dengan sumpah, "Fa wallahi, demi Allah, ma akhsyal faqru alaikum." Betul-betul aku tidak takut kemiskinan menimpa kalian. Kata Nabi begitu. Kalau sahabat saja Nabi katakan seperti itu, maka kita yang tidak sesoleh sahabat, ya, tidak seberiman sahabat, tidak setakwa sahabat, ilmunya lebih cetek daripada sahabat, tidak memiliki kemuliaan dibandingkan sahabat, maka hadis ini lebih layak untuk kita renungkan. Kata Nabi, aku tidak takut sedikit pun pada kemiskinan yang menimpa kalian. Tapi apa? Walakinni akhsya alaikumud dunya. Tapi aku lebih takut terhadap dunia. Ya, yang apa kata Nabi SAW? Busitat alaikum, ketika dunia itu dilapangkan seluas-luasnya, dibukakan dan dibentangkan oleh Allah seluas-luasnya untuk kalian. Sehingga apa? Sehingga ini sama kejadiannya seperti umat-umat sebelumnya. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dulu Allah menguji umat-umat sebelum kalian itu dengan harta benda dunia yang banyak. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi fatuhlikukum kama ahlakathum. Dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana dulu dunia pun telah membinasakan mereka umat-umat sebelum kalian. Jadi Nabi lebih takut ketika umatnya menjadi kaya raya dibandingkan miskin. Ya. Yang ketiga yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, dan ini yang terakhir, ketika Nabi sampaikan hatta yalqallaha ta'ala, sampai kalian berjumpa dengan Allah. Ini maknanya ada hari perjumpaan dengan Allah. Ya. Hari kiamat itu banyak namanya. Di antaranya adalah yaumut talaqa, hari perjumpaan. Jumpa dengan siapa? Jumpa dengan Allah. Jumpa dengan siapa? Jumpa antara orang yang zalim dengan yang dizalimi. Jumpa dengan siapa? Jumpa dengan amal soleh kita selama ini yang kita lakukan di dunia. Nanti kita akan berjumpa dengan amal tersebut. Akan Allah tampakkan. Berjumpa dengan siapa? Berjumpa antara yang menyembah dengan yang disembah. Ya, maka akan menjadi keberuntungan bagi yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia begitu bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Allah berfirman di surat Ghafir ayat ke-15. Ya, surat yang ke-40. Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amrihi. Yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyunzira yaumat talaq. Allah itu Rafi'ud darajat, ya, pemilik kemuliaan derajat. Allah itu yang maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Dzul 'arsy, dia pemilik singgasana. Ya, yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi. Dia akan berikan wahyu kepada siapapun yang dia kehendaki di antara nabi dan rasul.
Ya, untuk apa Nabi dan Rasul? Liyundzira, memberikan peringatan yaumat talaq, tentang hari perjumpaan. Hari di mana kita bereuni lagi. Ya. Kenapa? Karena di alam ruh kita pernah berjumpa dengan Allah, tapi kita tidak sadar. Saat ini kita sudah ada di dunia, nanti kita reuni lagi. Karena tempat kita itu bukan di sini, benar gak Pak? Adam di mana diciptakan? Adam di mana diciptakan? Di surga, ya kan? Maka tempat kita sebenarnya di mana? Di surga. Adam itu di dunia cuma ada tugas, ada khidmah, ada masa baktinya, dan masa baktinya tidak panjang, ya kan? Maka nanti kalau sudah selesai kemana lagi? Ke tempat asal, yaitu surga. Yaumat talaq, hari ketika seorang makhluk bertemu dengan Kholiknya Allah. Ya, yang disembah akan bertemu dengan yang menyembah. Yang menyembah patung akan dipertemukan dengan patungnya. Yang menyembah syaitan akan bertemu dengan syaitan yang dia sembah. Ya, tapi nanti syaitan akan apa? Akan berlepas diri dari dia. Ya, di firman Allah itu disebutkan percakapan antara hamba Allah dengan syaitan yang dia sembah. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Syaitan nanti akan berkata kepada yang menyembah dia, ya, sesungguhnya Allah telah menetapkan ini semua dan Allah telah berjanji kepada kalian dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Allah apa? Beriman, beramal soleh, dapat surga. Tidak mau beriman, banyak amal salah, masuk mana? Neraka. Itu janji Allah enggak? Dan Allah tepati enggak janjinya? Allah tepati. Maka syaitan berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Tapi kalau aku berjanji, kata syaitan, maka akan terus aku ingkari. Tapi kata syaitan apa? Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Tapi aku enggak punya salah di hadapan Allah, kata syaitan. Kenapa? Tugasku, ya, hanya apa? An da'autukum, mengajak kalian. Fastajabtum li, selanjutnya terserah kalian mau ngikut apa enggak. Ya, maka akhirnya dia menyembah syaitan. Kata syaitan apa? Aku berlepas diri. Ya, nanti dia bertemu tuh dengan syaitan yang selama ini dia sembah. Ternyata yang disembah selama ini berlepas diri. Ya, Nabi Isa yang disembah selama ini oleh orang-orang Nasrani, nanti berjumpa itu dengan orang-orang Nasrani. Ya, nanti Nabi Isa ditanya, ya, anta, apakah kamu wahai Isa? Berkata kepada kaum Bani Israel, berkata apa? Ittakhadhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Jadikanlah aku dan ibuku menjadi Tuhan selain Allah. Nabi Isa pernah enggak ngomong kayak gitu? Ya, maka Nabi Isa berkata, qala subhanak, maha suci engkau ya Rabb. Ya, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau, tidak mungkin aku memerintahkan umatku tentang sesuatu yang bukan menjadi hakku. Hak engkau disembah ya Allah, aku tidak berhak untuk disembah. Maka enggak mungkin aku perintahkan umatku sesuatu yang tidak menjadi hakku. Ya, maka orang Nasrani nanti terkejut berjumpa dengan orang yang selama ini disembah. Ya, ternyata yang disembah berlepas diri. Sakitnya di mana? Ya, sakitnya di sana. Ya, bertemu yang zalim dengan yang dizolimi berjumpa nanti. Nabi terangkan di antara hisab yang paling pertama itu berkaitan dengan darah. Yang dibunuh, dia nanti datang menghadap Allah membawa kepalanya. Ya, dan dia cari orang yang membunuhnya. Dia tunjuk, ya Rob, ini yang membunuhku. Ya, bertemu tuh antara yang menzolimi dengan yang dizolimi. Yang beramal soleh nanti akan berjumpa dengan amalnya sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah namanya yaumut talaq, hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling indah bagi seorang mukmin ketika dia terus sabar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika berjumpa dengan Allah, ma alaihi khati'ah. Ya, bukan salatnya yang menggugurkan dosa dia.
Bukan puasanya yang menggugurkan dosa dia, bukan zakatnya, bukan haji dan umrohnya yang menggugurkan dosa dia, tapi kesabaran dia karena mengerti semua yang ia hadapi adalah ujian dari Allah. Maka ketika berjumpa dengan Allah, ma alaihi khati'ah, sudah tidak memiliki dosa lagi. Allahu a'lam bishawab.